Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu kekasih Allah yang ringan langkahnya untuk datang ke rumah Allah, masjid yang dicintai, rumah Allah, Masjid Fathun Nur, Kampung Petok ya, Masjid Raya Fathun Nur. Orang yang mau datang ke rumah Allah itu insan pilihan Allah. Semua orang dipanggil ya, semua orang dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairu minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semua dipanggil dengan kalam suci ini. Tapi siapa yang telinga hatinya mendengar? Ada yang telinga kepalanya mendengar, hatinya peka dan tuli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat Nabi zaman dulu melihat Al-Quran itu sebagai hidangan ataupun wejangan, santapan. Sahabat Nabi melihat Quran sebagai makdubah bahasa Arabnya, hidangan. Mereka gembira kalau mendengar kalamullah dibacakan. Tadi kita mendengar suratul Muluk dari ayat 1 sampai ayat 12. 12 ayat saja. Itu pun kadang-kadang kalau tidak sabar terasa lama rasanya. Padahal sepatutnya suratul Muluk itu 30 ayat, patutnya habis sholat subuh dibaca patutnya. Ini 12 ayat yang tidak sampai separuh. Nah, dalam suratul Muluk Allah memperingatkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menjadikan maut dan hayah untuk diuji. Hidup ini ujian. Saat tidur diuji. Siapa yang mau mendengar azan, menyahut azan, mendatangi azan, itu diuji. Siang diuji, malam diuji, petang, pagi, sore, sehat diuji, sakit diuji, senang diuji, susah diuji, miskin diuji, kaya diuji. Liyabluwakum. Hidup ini ujian. Rumah itu ujian. Adakah Quran dibaca dalam rumah? Berapa halaman satu hari? Berapa ayat satu hari? Penghuni rumah itu diuji. Subhanallah. Subhanallah. Kendaraan. Adakah mau kendaraan datang ke masjid pagi hari? Alhamdulillah. Kendaraan kita termasuk kendaraan yang lulus ujian ya pagi ini. Mau datang ke rumah Allah ataupun yang berjalan kaki lagi bagus ya. Jadi hidup ini ujian. Liyabluwakum. Kamu ini diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik usahanya, amalnya? Yang terbaik tentu yang datang sembahyang subuh ya. Yang terbaik tentu yang datang sembahyang subuh. Salat berjamaah. Jangan terlambat, jangan masbuk. Orang dulu zaman dulu kalau ada yang terlambat salat masbuk, sudah salat nanti jamaah tanya, "Pak, kok telat tadi, Pak? Kenapa Pak telat?" Ditanya dulu tuh. Ditanya. Berarti Allah marah sama Bapak. Dikasihnya Bapak telat. Kalau Allah sayang sama Bapak tidak telat. Tangan yang diberkati Allah, tangan yang mau pegang Al-Quran, yang lulus ujian. Mata yang mau tengok ayat-ayat kalamullah. Telinga yang mau mendengar kalamullah. Otak, kepala yang mau memikirkan kalamullah, itu yang lulus ujian. Nah, kemudian itu satu ya. Ayat berapa tadi? Ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Maut dan hayat, ataupun kata orang kita hidup dan mati, itu ketentuan Allah. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk kita itu diuji. Ujian ya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik? Yang dinilai yang terbaik. Siapa hebat? Siapa yang datang awal ke masjid? Kalau bisa datang sebelum azan, kalau bisa menyahut azan satu persatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Kalau bisa datang sebelum azan,
Tidak sama nilainya orang yang tidak mendengar azan dan orang yang mendengar azan menyahut azan dengan sempurna dan berdoa sesudah azan dengan sempurna. Doa sesudah azan itu mendoakan Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammad, berikan karuniai Muhammad itu, mendoakan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kita mendoakan Rasulullah supaya diangkatkan derajatnya, padahal dia sudah tinggi derajatnya. Tapi apa tujuannya doa azan itu? Katanya agar kita nanti disepaatkan Rasul di sana. Doa azan itu buahnya, hasilnya, pulangannya halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak mendapat syafaatku. Kalau tidak dengar azan, tidak jawab azan, tentu turun nilainya. Terlambat tidak dengar azan, tidak berdoa sesudah azan, rendah nilainya. Tidak sama itu Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak mendapat syafaat. Hadis sahih. Doa sesudah itu mendoakan Nabi Muhammad. Kenapa kita doakan? Supaya kita dapat syafaatnya. Kemudian mau diambil satu lagi ayat 10, nanti pulang ke rumah lihat ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti saat orang itu dimasukkan ke dalam neraka, ditanya sama malaikat di sana, Pak, kok masuk neraka Pak? Bu, kok begini jadinya nasib ibu? Apa katanya? Law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mau mendengar dulu dan memikirkan apa yang kami dengar, tidak akan masuk neraka kami. Jelas ya? Lau kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mau mendengar. Jadi yang masuk neraka itu yang tidak mau mendengar, tidak mau berfikir. Lau kunna nasma'u, kalau kami dulu mau mendengar di dunia, aw naqil, atau memikirkan apa yang kami dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka kami. Ditanya sama malaikat, alam ya'tiku nazir, katanya, kata malaikat di sana, tidak sampai seruan sama kamu, warning, peringatan? Ada, katanya, tapi kami macam tidak percaya, tidak mau mendengar, tidak mau memikirkan. Fa'tarafu bizambihim, ayat 11, mereka mengakui sendiri dosa dan kesalahannya. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah itu penghuni neraka sa'ir itu, karena tidak mau mendengar. Maka mendengar ini wajib, pelajaran ini wajib. Tiba di ayat 12, tadi ayat masalah ya, 12 ini solusi, jalan keluar, pilihan terbaik. Apa katanya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah, ini harta yang paling mahal, khasyatullah namanya, takut kepada Allah. Orang itu kalau takut kepada Allah bil ghaib, tidak nampak, Allah itu tidak nampak, tapi Allah tengok orang itu tidur, Allah lihat orang itu bangun, bapak itu pukul tengah 5 datangnya ke masjid, nampak sama Allah, subhanallah. Lahum maghfirah, akan diampunkan dosanya gratis. Lahum maghfirah, tersedia pengampunan dosa untuknya. Wa ajrun kabir, tersedia jannah. Ada rasa khasyah, takut kalau kita terlambat, takut kalau kita tidak menyaut azan, takut kalau suatu hari hati kita itu dikuasai oleh musuh. Saat orang itu tidur ya, malam hari, dalam hadis, waktu orang itu tidur, iblis bekerja keras, dikobeknya orang itu, diikatnya, disemprotnya matanya, telinganya disumbek, bodinya, badannya diselimuti. Itu maka susah bangkit. Saat jago dikerjain sama iblis, saat tidur diolah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidur dan bangun dikerjakan, apalagi waktu tidur. Kalau bisa jangan pergi ke masjid, kalau bisa jangan tahajud, kalau bisa jangan pegang Quran, kalau bisa jangan beristighfar di waktu sahur. Salah satu agenda mukmin ahlul jannah wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Jadi solusinya apa tadi? Ayat 12 sebaris saja Pak. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah. Orang yang takut kepada Allah, tidak nampak Allah itu di matanya, nampak di hatinya. Tidak nampak di mata, nampak di hati. Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah menilai aku. Orang beriman yang dipilih Allah didukung oleh Allah, ditolong oleh Allah. Macam mana Allah menolong orang itu? Hatinya dikawal Allah, nafsunya dikontrol Allah, dan Allah dekatkan dia dengan malaikat. Allah kerahkan malaikat mendekati bapak dan ibu yang mau ke masjid. Yang hatinya dari masjid, Allah tugaskan iblis mengurus kehidupannya. 7 hari seminggu tidak ke masjid tidak apa-apa. 7 subuh, jangan Jumat ya, Jumat itu semua orang ke masjid kecuali yang terdinding terhijab saja ya. Subuh Nabi Muhammad bangkit, sesudah salat subuh bangkit, ditanyanya, asyahidun fulan, sianu, anak sianu ada tadi enggak ya Nabi? Sesudah salat subuh ditanya, karena Nabi walaupun menghadap kiblat, dia tahu siapa yang ada di belakang ini semuanya. Jadi siapa yang tidak datang ditanyanya. Kalau sudah datang tidak ditanya lagi. Asyahidun fulan, ada tadi si fulan? Tidak ada, kata Rasul, kata sahabat. Kecewanya Nabi. Asyahidun fulan, si fulan ada? Tidak ada, kata kecewanya Nabi. Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang berat langkahnya datang ke salat subuh itu orang yang terjangkit virus yang paling jahat. Virus nifak namanya Pak. Isi belajar nanti Pak ya. Nun fa alif qaf nifak. Kata Rasulullah, orang yang terjangkit virus nifak susah nak datang sembahyang Isya dan subuh khususnya. Nah, dikhususkan sembahyang subuh dan Isya. Kenapa sembahyang subuh? Orang yang datang sembahyang subuh salat berjamaah dengan niat yang betul dapat nilai seperti tidak lalok satu malam baca Quran, tidak tidur satu malam mengaji, salat, berzikir. Kama kapaile, apa mau dicari lagi? Kalau malam itu 12 jam ibu tuh mengaji, 12 jam baca Quran, salat, berzikir. Yang datang sembahyang subuh, yang datang sembahyang Isya separuh. Kalau 12 jam satu malam berarti separuh malam, berarti 6 jam. 6 tambah 12 dah 18. Tidur bapak itu 6 jam contohnya. 6 jam tidur. Tidurnya ibadat. 18 tambah 6 24. Sudah 24 jam ibadat. Belum lagi amalan lain. Tentulah dapat jannah. Maka Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu layak masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat kaget, loh, kok ada yang enggak mau? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh, taat, akur, masuk surga. Siapa yang ingkar, dipanggil tidak datang, dipanggil, diimbau tidak datang, disuruh tidak pergi, kebukinya wak, kalau mbahnya kebukinya, kamu sajinya orang tidak datang, dipanggil, itu berarti sudah menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina
وأرضنا وارض عنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.